Halo everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Balik lagi bersama gue Are yang akan menemani kalian di konten 5 film pada hari ini. Kali ini gue mau ngasih 5 film rekomendasi tentang para pejuang atau pahlawan nasional Indonesia. Buat kalian para movie lover yang belum nonton filmnya dan pengen tahu film apa aja yang terdapat di segmen kali ini, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum gue lanjutin dan gue bahas filmnya satu persatu, gue nggak bosen-bosen buat ngingetin ke kalian semua untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film rekomendasi dari gua. Oke, kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film tentang Presiden RI pertama. Ini dibuat dengan genre drama dan cukup banyak mengisahkan tentang kehidupan cinta sang tokoh utama. Film ini berjudul Soekarno Indonesia Merdeka. Lahir dengan nama Kusno dan karena sering sakit diganti oleh ayahnya dengan nama Soekarno. Besar harapan anak kurus itu menjelma menjadi kesatria dalam pewayangan layaknya tokoh Adipati Karno. Harapan bapaknya terpenuhi pada umur 24 tahun. Soekarno berhasil mengguncang podium, berteriak, "Kita harus merdeka sekarang." Akibatnya dia harus dipenjara dan dituduh menghasut dan memberontak. Tapi keberanian Soekarno tidak pernah padam. Pledoinya yang sangat terkenal Indonesia Menggugat mengantarkannya ke pembuangan di ND, lalu ke Bengkulu, dan di Bengkulu Soekarno istirahat sejenak dari politik. Film Soekarno ini diproduseri oleh Ram Punjabi, disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh Aryo Bayu, Maudy Koesnadi, Ratu Tika Bravani, Lukman Sardi, Ferry Salim, dan masih banyak yang lainnya. Menurut gua kelebihan film Soekarno sendiri yaitu karakter dan penokohan yang kuat, seperti saat melafalkan bahasa selain bahasa Indonesia, yaitu Jawa, Belanda, dan Jepang. Detail sejarah yang rinci dan membeberkan beberapa fakta yang tidak diketahui oleh banyak orang, dan detail propertinya yang sangat cocok menurut gua. Suasana masa lampau terasa dibangkitkan kembali, seragam dan senjata tentara Belanda dan Jepang sangat apik. Kendaraan era dulu juga dimunculkan yang membuat nuansa dulu semakin kental. Film Soekarno tayang perdana pada 11 Desember 2013 dan mendapat skor sebesar 7,0 di IMDb dari 417 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R, remaja. Film kedua akan diisi dengan film perjuangan seorang wanita untuk mendapatkan hak kesetaraan bagi semua orang, terutama hak bagi wanita. Film ini berjudul Kartini. Kisah nyata perjuangan Kartini, pahlawan wanita paling populer di Indonesia. Di awal tahun 1900-an Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan Pulau Jawa dipimpin oleh para ningrat dengan pengawasan dari pemerintah Belanda. Saat itu hanya ningrat yang boleh bersekolah dan mendapat pendidikan. Wanita tidak diperbolehkan memperoleh pendidikan yang tinggi. Wanita Jawa pada saat itu hanya pada satu tujuan hidup, menjadi istri seorang raja. Kartini tumbuh dengan melihat langsung bagaimana ibu kandungnya menjadi orang terbuang di rumahnya sendiri. Dianggap pembantu hanya karena tidak mempunyai darah ningrat. Ayahnya Raden Sosoningrat yang mencintai Kartini dan keluarganya juga tidak berdaya melawan tradisi. Kartini berjuang sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua orang dan hak pendidikan bagi semua orang, terutama untuk perempuan. Film Kartini ini diproduksi oleh Robert Roni, disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo, Deddy Sutomo, Christine Hakim, Acha Septriasa, Ayu Sita, Reza Rahardian, dan Adini Wirasti. Pendapat gue setelah menonton film Kartini dari segi akting para pemainnya udah nggak diragukan lagi, alias bagus, terasa natural. Dan dari segi pengambilan gambar, nah ini yang paling menarik menurut gue. Teknik pengambilan gambar banyak dilakukan zoom in untuk pendetailan yang membuat menjadi keren. Selain itu ada juga yang nge-shoot dari atas menggunakan drone. Kedua teknik tadi rasanya masih jarang setahu gua, karena biasanya shoot dari atas hanya untuk mengambil gambar perkotaan, terutama di luar negeri ya. Tapi di film ini benar-benar tegak lurus dari atas untuk detail atau supaya feel-nya dapet. Film Kartini tayang perdana pada 19 April 2017 dan mendapat skor sebesar 7,7 di IMDb dari 318 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated semua umur. Film ketiga yaitu diisi dengan film yang pada saat itu Belanda menyatakan Indonesia sudah tidak ada dari kedalaman laut. Jenderal Sudirman menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada, kokoh berdiri bersama tentara nasionalnya yang kuat. Film ini berjudul Jenderal Sudirman.
Film ini bercerita tentang awalnya pihak Belanda menyatakan secara sepihak bahwa negaranya sudah tidak terikat dalam perjanjian Renville. Tak hanya itu saja, Belanda juga menyatakan penghentian gencatan senjata pada tanggal 19 Desember 1948. Jenderal Simon Spoor, Panglima Tentara Belanda, memimpin agresi militer kedua untuk menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Film Jenderal Sudirman ini diproduksi oleh Sekar Ayu Asmara, disutradari oleh Viva Westi dan dibintangi oleh Adipati Dolken, Ibnu Jamil, Mathias Mukas, Baim Wong, Nugi, dan masih banyak yang lainnya. Gue di sini pengen ngasih pendapat gue mengenai akting pemeran utama, ya Adipati Dolken. Di sini dia memang tidak mirip dengan Sudirman. Setidaknya ada kesamaan dari postur tubuh yang sama-sama cungkring. Lagi pula menurut gue akting harus jadi prioritas utama ketimbang dipaksa mirip tapi tidak becus berakting. Biar tugas departemen make up untuk nantinya membuat si aktor yang memerankan Jenderal Sudirman jadi semirip mungkin dengan orang aslinya. Untuk di film ini gue harus mengakui Adipati lumayan sanggup menghidupkan sosok Jenderal Sudirman dengan baik ketimbang peran-peran di film terdahulunya. Film Jenderal Sudirman tayang perdana pada 27 Agustus 2015 dan film ini mendapat skor sebesar 7,4 di IMDb dari 28 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated 13 tahun ke atas. Film keempat diisi dengan film yang mungkin bisalah dibilang sebuah lompatan besar dalam karir penyutradaraan seorang Rako Prijanto yang lebih dikenal dengan film-film bertemakan komedi. Film ini berjudul Sang Kiai. Berlatar belakang tahun 1942 di Jawa Timur ketika pasukan Jepang baru masuk ke Indonesia berembel-embel propaganda saudara tua bangsa Asia. Kemudian menendang Belanda. Sehabis itu kita tahu Jepang hanya ingin merampas tongkat estafet dari Belanda untuk menjajah bangsa kita. Pada saat itu banyak kiai-kiai yang ditangkap karena melakukan perlawanan terhadap Jepang. Salah satunya ialah menentang kewajiban untuk membungkuk hormat kepada Kaisar Jepang sebagai keturunan Dewa Matahari atau dikenal dengan sebutan Seikere. Karena hal itu tidaklah sesuai dengan ajaran agama, pertentangan itu juga terjadi di pesantren Tebu Ireng, pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menolak keras untuk mengikuti segala aturan yang jelas-jelas pertentangan dengan keyakinannya. Walaupun sempat mencoba melawan dan melindungi kiai mereka, para santri akhirnya harus rela melihat guru mereka dibawa Jepang. Kiai Haji Hashim Asy'ari pun tidak ingin terjadi pertumpahan darah di pondok pesantrennya. Film Sang Kiai ini diproduksi oleh Gope Samtani, disutradari oleh Rako Prijanto dan dibintangi oleh Ikra Nagara, Christine Hakim, Agus Kuncoro, Adipati Dolken, dan masih banyak yang lainnya. Menurut gua dari segi produksi, apa yang sudah ditampilkan di film Sang Kiai bolehlah dikatakan epic. Dari awal, penonton sudah diajak merasakan seperti apa tahun 40-an. Setting yang dibangun pasukan arsitek Sang Kiai benar-benar membawa penonton masuk ke zaman itu. Ketika Indonesia sedang dijajah oleh Jepang, dari pemilihan lokasi yang memanfaatkan gedung-gedung kuno, penempatan kendaraan-kendaraan perang, hingga ke tata kostum, dukungan arsitek yang jempolan itu memang kemudian jadi daya tarik lebih dari film ini. Film Sang Kiai tayang perdana pada 30 Mei 2013 dan film ini mendapat skor sebesar 6,7 di IMDb dari 118 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R, remaja. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang masih tentang perjuangan pahlawan melawan kekejaman Belanda atau para penjajah di Indonesia. Film ini berjudul Guru Bangsa Djokro Aminoto. Film yang menceritakan tokoh Umar Said Djokro Aminoto yang lahir dari kaum bangsawan Jawa dengan latar belakang keislaman yang kuat. Tidak diam saja melihat kondisi kemiskinan rakyat yang kesenjangan sosial selepas tanam paksa dan awal politik etis sekitar tahun 1900-an. Ia berani meninggalkan status kebangsawanannya dan bekerja sebagai kuli pelabuhan. Djokro berjuang dengan membangun organisasi Syarikat Islam, organisasi resmi Bumi Putra pertama terbesar, yang mempunyai sampai 2 juta anggota. Ia berjuang untuk menyamakan hak dan martabat masyarakat Bumi Putra yang terjajah. Perjuangan ini menjadi awal lahirnya tokoh dan gerakan kebangsaan. Film Guru Bangsa Djokro Aminoto diproduksi oleh Nayaka Untara, disutradari oleh Garin Nugroho dan dibintangi oleh Reza Rahardian, Chelsea Islan, Ibnu Jamil, Deva Mahendra, Putri Ayudhya, Didi Petet, dan masih banyak yang lainnya. Kesulitan dalam membuat sebuah film biopik adalah mereka ulang detail, setting, dan kemiripan aktor dengan karakter yang dimainkan, baik secara fisik maupun dari gestur tubuh. Guru Bangsa Djokro Aminoto sudah cukup berhasil dalam melengkapi 2 kesulitan tersebut. Detail setting lokasi Surabaya, Ponorogo, dan Semarang serta beberapa
kota-kota di Pulau Jawa lainnya di era awal tahun 1900-an telah berhasil direkam ulang dengan menggunakan riset yang mendalam. Baik dari saksi hidup, gambar-gambar, maupun diskusi dengan para ahli, bagus banget pokoknya. Film Guru Bangsa Cokroaminoto tayang perdana pada 9 April 2015 dan film ini mendapat skor sebesar 7,2 di IMDb dari 82 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated 13 tahun ke atas. Oke, segitu aja di konten 5 film kali ini. Mungkin itu 5 film tentang pahlawan nasional Indonesia yang gua kasih ke kalian semua. Tentunya masih banyak film-film tentang pahlawan nasional Indonesia, bukan hanya 5 yang udah gua sebutin tadi. Buat yang mau request rekomendasi film ke gua, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan, ditunggu requestan film dari kalian. Film apa yang harus gua bawain di next segmen. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gue Are, sampai ketemu di video selanjutnya.